tentang wabah saat ini yang digencar-gencaran oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi menurut ulama kita harus mengikuti undang-undang atau peraturan ulama. Jadi untuk menyikapi yang sesungguhnya di dalam Al-Quran itu gimana, Pak Ustaz? Ya, di sini kita harus juga memahami dulu yang dimaksudkan ulama di sini itu siapa. Ulama itu yang ditentukan oleh Allah itu orang yang berilmu. Jadi dalam kategori ulama ini orang yang benar-benar berilmu menurut kategori atau ketentuan dari Allah. Karena sifat apapun yang ditentukan manusia itu belum tentu diyakini kebenaran atau keasliannya. Bisa saja itu cuman buatan. Tentu juga ulama. Tidak menutup kemungkinan ulama itu ulama buatan atau pesanan. Nah, yang dia sendiri diprogram untuk menjalankan suatu misi atau menjalankan suatu kasus, misalnya sekarang tentang masalah wabah. Padahal wabah itu sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa Allah akan turunkan wabah. Utamanya Allah katakan pada akhir zaman itu tadi Allah akan turunkan wabah atau penyakit-penyakit, segala bentuk macam penyakit yang belum pernah ada sebelumnya Allah akan turunkan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah karena itu sudah Allah tulis di dalam Al-Quran. Dia mungkin sekarang ini memang sudah sampai waktunya akhir zaman, karena Allah tidak pernah menjelaskan kapan kiamat itu terjadi, tapi yang Allah jelaskan tanda-tanda kiamat. Ya, salah satunya itu yang dijelaskan Allah itu tentang penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Ubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, dan dia begitu takut kepada akan mati. Jika penyakit ini telah menghinggapi hati setiap orang, terutama muslim, ya dia akan mudah terprovokasi, akan mudah terbawa oleh arus keadaan, akan mudah terbawa oleh fatwa-fatwa yang belum tentu nyata atau belum tentu kebenaran. Jadi kalau aturan pemerintah itu gimana? Aturan pemerintah dipandang, kita memandangnya dari segala sisi, jangan cuma daripada satu sisi. Ati Allah, taatlah kepada Allah, wa'ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa'ati ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Pemimpin yang mana yang dimaksud Allah? Itu dulu. Kita lihat pemimpin yang dimaksudkan oleh Allah di sini ialah pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, bukan asal pemimpin. Itu yang wajib ditaati. Jika kita melihat kriteria itu tidak ada pada pemerintahan yang dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, mengapa kita harus mengikuti fatwanya? Kita berbicara di sini konteksnya karena kita orang Muslim yang kita yakin kepada Allah, dan kita yakin kepada Rasul, dan kita yakin kepada kitab Allah. Jadi saat ini kan banyak orang yang takut kepada wabah yang terjadi di Indonesia ini, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Apakah mereka itu takut mati? Ya, itulah tadi kaitannya dengan penyakit ubud dunia. Dia cinta dengan dunia, dia takut dengan mati, seolah-olah dia tidak bakalan mati, dan dia selalu berusaha atau mencari jalan yang menurut dia akan terhindar daripada mati atau wabah.
Padahal suatu ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Jika Allah tetapkan saya kena penyakit ini, pasti akan kena. Sebab apapun saya berusaha untuk menghindar. Tapi bijaklah dalam sikapi segala sesuatu. Apa-apa itu perkara yang baik, dia kita ikuti. Kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasul, dan Allah juga menyuruh kita berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya apa? Kebersihan, kata Allah. Itu adalah bagian daripada iman. Ya, maka ikhtiar kita jagalah kebersihan. Ikhtiar yang lain apa? Ya, Rasulullah pernah menjelaskan, jika di suatu wilayah itu terjangkit wabah menular, janganlah kalian memasuki wilayah itu, dan janganlah orang yang berada di wilayah itu keluar daripada wilayahnya. Itu termasuk ikhtiar. Namun bukan berarti ikhtiar itu menentukan segalanya. Segalanya tetap atas ketentuan atau keputusan Allah. Itu cuma bisa melaksanakan saja. Jika pun memang itu wabah, kita telah berusaha, pun dia menyerang kita, di dalam hadis atau dalam Al-Quran itu juga dijelaskan, orang yang terkena wabah dan dia tadi dalam kategori sudah berusaha untuk menghindar, dan dia ridho kepada ketetapan Allah itu karena penyakit dari wabah itu tadi, dan dia pun sampai meninggal, itu Allah kategorikan orang yang mati dalam musibah atau dalam wabah itu mati syahid. Mengapa orang Islam harus takut? Terlepas daripada itu non muslim, ya itu urusan mereka. Jadi kita berbicara konteksnya sebagai muslim, sebagai orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, dan yakin kepada kitab tadi. Jadi ini kalau kadang-kadang kalau dari segi pemerintahan, mereka disuruh tetap di rumah, tapi untuk kebijaksanaan makan, minum, segala sesuatu itu tidak ada jaminan. Jadi apa yang harus kita perbuat untuk masyarakat kecil lah, masyarakat kecil yang sehari-harinya berapa 50 atau 75 disuruh diam di rumah. Untuk makan anak istri itu apa? Jadi kebijaksanaan itu belum ada. Makanya saya bilang, kalau mereka menyuruh suruh tetap di rumah, tapi tidak ada kebijaksanaan untuk memberikan kepada masyarakat atau kepada rakyat, itu apa yang mau dimakan? Ujung-ujung mati kelaparan. Ibaratnya kalau sapi di dalam kandang tidak dikeluarkan, tidak diaretkan, otomatis sapi itu mati kelaparan. Nah, apalagi manusia yang punya akal. Nah, itu gimana tuh? Pola pikir, pola pandang setiap orang yang yakin kepada Allah, orang muslim, kiblatnya tetap kepada Allah. Kiblatnya bukan kepada pemerintah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa atas kebijaksanaan pemerintah, ketetapan pemerintah. Jika kita melanggar, ya mungkin kita dikenai sanksi. Dan itu dibenarkan karena di situ sudah ada undang-undangnya. Jadi apa yang bisa kita berbuat sekarang? Perkukuh persatuan, ukhuwah Islamiyah kita tegakkan. Di mana dalam ajaran Islam kita disuruh saling bantu-membantu, bergotong royong. Di situ kita ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Mengapa tidak bersama-sama berusaha menyokong atau membesarkan wadah ini tadi untuk membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, karena kapasitas kita kapasitas yang kecil. Kita berbicara di wilayah kita masing-masing. Tapi kalau setiap orang muslim yang berada di satu wilayah
dia semua apa bisa berbuat seperti itu? Insya Allah. Jadi kita pun tidak boleh terlalu hanya terpaku kepada bantuan daripada pemerintah. Di sinilah kita harus bijak tadi. Islam telah mengajarkan gotong royong. Nah, jadi yang mampu bantulah saudaranya yang tidak mampu. Jika tidak mampu dengan hartanya, dengan tenaganya. Jika tidak mampu dengan tenaganya, dengan lisannya. Jadi jangan hanya berpatokan atau berkiblat kepada pemerintah itu sendiri. Jadi dengan wabah ini banyak menimbulkan fitnah. Banyak orang yang merasa takut. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak ada fitnah, tidak ada rasa takut, itu bagaimana itu? Jadi masing-masing kita, Allah dah jelaskan berulang-ulang. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi bagaimana caranya? Kita punya keyakinan, pegang kuat-kuat. Karena fitnah di akhir zaman itu paling dahsyat. Setiap apapun kebaikan yang pengen kita perbuat, itu akan selalu dijegal, akan selalu dihalang-halangi. Keyakinan kita, akidah kita didangkalkan pelan-pelan. Salah satunya ada beberapa masjid, mungkin di tempat kita pun ada, karena anjuran dari pemerintah mentiadakan sholat karena takut sama wabah ini. Dia takut dengan wabah, tapi dia tidak takut dengan Allah. Sementara Allah itu mewajibkan kita itu sholat Jumat. Sampai dikatakan Allah, sampai kita tidak sholat Jumat sampai 3 kali itu kita dikategorikan orang yang munafik. Jadi kalau orang macam di surau, kadang-kadang kalau ada yang merasa terkena atau reaktif, itu mereka tuh kadang-kadang lalu tidak mau menyapa atau tidak mau menegur dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang merasakan diri ini sehat, mereka tuh merasa terhindar. Nah, jadi perbuatan yang apapun yang dilakukan untuk kebaikan selalu dihindarkan oleh masyarakat. Masyarakat takut terjangkit. Itu. Jadi ada lagi sholat di surau atau di masjid renggang. Padahal di dalam imam sebelum mengatakan lurus dan rapatkan merupakan suatu kesempurnaan dalam sholat. Jadi kalau sholatnya tidak rapat, apakah itu dikatakan tidak sempurna? Jadi namanya masalah kita bermasyarakat tadi, itulah karena kebanyakan masyarakat itu kurang memahami, kurang meyakini, atau malah mereka kurang pengetahuan tentang keimanan tadi, keyakinan kepada Allah tadi, sehingga mereka mudah terprovokasi, sehingga mereka mudah memunculkan sakwa sangka. Padahal Nabi sendiri mengatakan jauhilah daripada kebanyakan prasangka itu. Jadi kita itu hidup itu kan dianjurkan berprasangkalah yang baik, husnudzan, jangan suudzon, karena suudzon itu perbuatan setan yang selalu memandang keburukan orang lain, yang selalu menilai baik dirinya. Padahal Allah katakan yang baik menurut engkau itu belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk
menurut pandanganmu belum tentu buruk di pandangan Allah. Jadi masalah sholat itu tadi, begitu Allah bahasanya agak keras sedikit tentang sholat itu, sampai seorang muslim yang yakin kepada Allah, kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, dia masih wajib sholat dalam keadaan duduk. Kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, dia masih boleh sholat dalam keadaan berbaring. Kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagi kita yang punya pemahaman, punya keyakinan, apa yang telah Rasulullah ajarkan itu dia kita ikuti. Pada zaman Rasulullah itu lebih dahsyat lagi, yang dihadapi ini bukan wabah, bukan corona, tapi musuh dengan pedang, tombak, dan panah. Tapi Rasulullah telah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Dengan cara gimana? Sholat sambil menenteng pedang. Satu barisan sholat, satu barisan belakang sebagai tameng, kemudian bergiliran. Ya, cukup itu yang saya tanyakan. Semoga masyarakat bisa memahaminya, jangan sampai memfitnah lagi. Semoga masyarakat bisa mengerti. Lagi pula mungkin masyarakat memfitnah karena mereka tidak tahu karena bentuk virus itu macam apa, dan obatnya pun dari dokter pun tidak ada. Jadi untuk mengatasi ini, semoga masyarakat bisa mengertilah, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, Amin. pandangannya, wawasannya. Demikian. Jadi yang mungkin untuk mengakhiri sedikit saya tambahkan, ya, kita kembali kepada jalur kita sebagai seorang muslim. Ya, kita berlakulah sebagaimana layaknya orang muslim. Yang namanya orang muslim, setiap langkah, setiap apapun yang ingin dia perbuat, dia selalu menyandarkan segala perbuatan itu tadi kepada ketentuan atau ketetapan atau aturan Allah, bukan kepada yang lain. Jadi pesan saya, janganlah suka berprasangka. Jika kita tidak bisa berprasangka yang baik, lebih bagus jangan berprasangka. Karena kalau kita berprasangka yang buruk terhadap seseorang, padahal ternyata dia baik, jadi sukakah kalau engkau memakan bangkai saudaramu sendiri? Jadi Allah mengatakan seolah-olah kita memakan bangkai saudara. Apakah itu tidak ngeri? Apakah itu tidak lebih biadab daripada binatang? Nah, jadi untuk kita khususnya umat muslim, marilah kita sama-sama bahu-membahu, bersatu padu. Jangan kita selalu saling menyalahkan. Jadi apa yang bisa kita perbuat dalam skala sekecil apapun, marilah kita sama-sama berbuat. Karena tidak akan ada jalan keluarnya hanya kita berdebat, saling menyalahkan. Itu tidak akan memberi jalan keluar. Yang adanya kita berbuat, yang kita yakini itu perbuatan kebaikan sekecil apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan, kita pikirkan, kita buat itu selalu mendapat hidayah, selalu mendapat kemudahan Allah, dan pada akhirnya mendapatkan keridhaan Allah. Ya, mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena ada keterbatasan saya dalam segala hal. Jika ada kebenaran, itu sudah pastilah kebenaran itu datang dari Allah. Jika di sini terdapat suatu kesalahan, yaitu murni kesalahan dari saya pribadi. Itu jadi ayat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi